si bocil persiapan. Nah, persiapan mau bikin konten. Ini persiapan bikin konten. Ayo. Mak Jun. Ya, tapi aku Margoy. Asik. Nah, ini saya sekarang di rumahnya Pak Sampai ya. Ini sebuah kreatif ya. Nah, jadi kenapa itu dibungkus ya? Nah, dikasih apa ya? Ya dibungkus gombal. Itu tujuannya supaya akarnya itu bisa naik ya. Ini salah satu kreatifnya Pak Sampai, ini orang tua dari Mas Dandi. Nah, jadi kalau sudah mulai tunas ya, jadi diukir, batiknya diukir. Setelah diukir ya, bisa juga dicat ya, dicat atau di pelitur. Nah, setelah gitu dibungkus seperti ini. Nah, dikasih gombal tujuannya supaya akarnya bisa naik. Ya, nanti kita ambil contoh yang sudah naik nanti ya. Nah, ini contoh yang sudah hampir jadi keren ya. Ternyata buah pepaya ini bisa dibikin kayak begini ya. Jadi nggak pakai tanah ya, tapi pakai air. Jadi tujuannya dikasih gombal tadi bisa seperti ini contoh ya. Nah, ini dia sudah keluar akarnya ini. Nah, ini. Nah, kalau sudah keluar akarnya itu katanya bisa mahal harganya. Nah, ini salah satu kreatifnya dari Pak Sampai. Nah, ini juga kreatifnya Pak Sampai juga ini. Pak Sampai ini orangnya serba bisa. Ya, jadi bikin yang seperti ini. Ini dari kaca ini ya. Jadi bukan kertas digambar ya, tapi enggak. Jadi itu sudah menyatu dengan kaca. Ini lagi ya. Ini kayak kuning keemas-emasan ya, agak mengkilat. Ini karyanya Pak Sampai juga ini ya. Termasuk ini bunga-bunga ini ya. Kali ini kami ingin sedikit mengulas ya ini. Ini juga produknya Pak Sampai ini. Ya. Kembar mayang. Jadi kembar mayang ini nanti dikasih ini ada tongkatnya ini ya, agak tinggi. Nah, ini nanti kalau sudah nyampe ya di apa istilahnya temu manten ya, ini diperebutkan sama anak-anak kecil. Nah, tidak jarang juga kadang-kadang pakai uang. Nah, jadi bunga-bunganya itu dari uang. Nah, yang ini ayam. Ayam ini di dalamnya, di tubuhnya ayam itu ya, ini bisa dibuka ya. Nah, dibuka gini bisa. Nah, itu. Nah, di dalamnya biasanya ditaruh telur.
ya, terus sama nasi kuning, terus sama apa satunya itu ya, aduh, yang jambe ya. Katanya sih ya, kalau mempelai wanitanya itu misalkan sudah hamil atau mungkin sudah nggak perawan, itu bisa pecah sendiri ya, telurnya itu. Konon ceritanya gitu. Nah, biasanya di mulutnya itu dikasih ini ya, itu ada dikasih uang, ya itu persyaratan aja. Biasa kalau untuk kelengkapannya memang biasanya kembar mayang itu kan yang dari apa, dari janur ya, terus bawahnya itu pakai pelepah daun pisang ya. Ini kadang-kadang ini sebagai pelengkap saja ya, sebagai pelengkap sebuah prosesi temu manten ya. Mungkin seperti ini hanya untuk meramaikan ya, hanya ini nanti yang dipakai diperebutkan sama anak-anak kecil. Ini sekilas dari apa ya, kalian Pak Sampai. Banyak lagi sebenarnya ya, bukan hanya seperti ini aja. Jadi Pak Sampai itu orang yang serba bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali-sekali macam kayak Pak Kaci. Kali ini kami ingin sedikit flashback ya, perjalanan kami dengan Warisbi ya. Jadi Warisbi itu yang jelas kami selalu berusaha mencari solusi ya, bagaimana mudahnya berkegiatan itu lewat cara apa aja ya, bukan segala cara kita halalkan, bukan ya, tapi kita selalu berinovasi. Kalau saya dulu sewaktu masih jadi ASN itu, harapan saya memang kami berharap ya pemerintah itu ada semacam apa ya, semacam penekanan ya kepada dinas atau camat atau desa ya, bagaimana mereka diberikan peluang untuk berinovasi, berkreasi ya. Jadi jangan takut salah ya. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang itu masih seperti itu ya. Kami tadi berusaha menemui beberapa ASN lah ya, terkait dengan Warisbi Bocil yang sekarang lagi saya rintis ya. Jadi kalau dulu saya bicara Basar Spekta, bagaimana berkegiatan level RT ya, tapi akan berimbas atau berdampak satu desa nantinya. Jadi melalui Basar Spekta itu ada suatu kemudahan ya untuk mengawali sebuah kegiatan. Dan sekarang saya bicara Warisbi Bocil ya. Jadi ini channel YouTube baru kami ya. Alhamdulillah, ini semoga aja semua berjalan sesuai dengan rencana, lancar ya. Nah, harapan saya Warisbi Bocil ini juga sebagai salah satu media ya, salah satu sarana ya. Yang pertama, bagaimana dengan kita membentuk channel ini ya, jadi ada satu manfaat ya bagi kita ya. Insya Allah kalau kita bisa mewujudkan channel YouTube untuk anak-anak ya, ini akan menjadi magnet ya, anak-anak itu untuk ikut berkumpul ya, bergabung ya, berkegiatan. Nah, dari situlah menurut saya nilai plusnya dari program terbarukan kami yaitu Warisbi Bocil ya. Jadi kita bicara ke depan ya, bagaimana nanti generasi kita nanti di saat ya, sekarang kondisionalnya itu anak kecil baru berjalan tuh sudah pegang HP ya. Bahkan dengan adanya daring, mau nggak mau anak itu akhirnya pegang HP.
Nah, di sini kalau misalnya memang orang tua itu kurang peka, kurang peduli, kurang memperhatikan anaknya ya, memang dia nggak bisa melihat ya dampak positif apa dampak negatifnya ya. Kalau dampak positifnya banyak ya, ya. Tentu juga dibarengi juga dengan efek-efek negatifnya ya. Yang nggak bisa saya bayangkan tuh di saat anak-anak muda sekarang ini ya, anak-anak kecil sekarang ini ya, nggak kita berikan pelajaran tentang bagaimana beretika, bagaimana beradab, berbudaya ya, bagaimana dia harus punya kesetiakawanan, solidaritas segala macam, itu harus ada di dalam dirinya. Nah, itu terbentuk manakala ya anak-anak kecil tadi ada ruang, ada waktu ya yang membuat anak-anak kecil tadi saling bertemu, saling bermain ya. Namanya anak kecil so pasti mungkin ada pertengkaran, ada segala macam, itu sudah wajar menurut saya ya. Nggak bisa kita bayangkan di saat misalkan anak-anak kecil yang sekarang ini nggak kita arahkan ke sana, bagaimana nanti di saat dia sudah remaja ya. Mungkin dia akan menjadi orang-orang yang mungkin raja tega karena nggak punya rasa kesetiakawanan ya. Mungkin dia akan menjadi orang-orang yang apatis, orang yang cuek karena nggak punya jiwa solidaritas ya. Jangan bicara masalah peka peduli, jauh ya. Dari situlah ya, harapan kami Warispi Bocil ini, bagaimana anak-anak kecil ini sudah kita berikan ruang dan waktu ya untuk kembali ke dunianya. Ya, di saat dia kembali ke dunianya, disitulah akan terbangun bagaimana kesetiakawanan, solidaritas ya, kebersamaan ya. Dan banyak yang bisa dia dapat dari di saat dia bertemu dengan sebayanya ya. Bagaimana nanti kita perkenalkan mainan-mainan tempo dulu ya, mainan-mainan tempo dulu ya. Kayak misalkan tembak-tembakan toko jebok lah ya, atau misalkan bikin wayang dari daun pisang, daun ketela pohon ya. Banyak lagi sebenarnya kreasi kita ya waktu masih kecil saya dulu ya. Dari situlah anak kita kembalikan untuk ke sana, kita kembalikan untuk mencintai alam ya. Jadi kita berikan ruang dia, misalkan mau main petak umpet, mau misalkan Sri Gendeman yang mata ditutup itu ya, atau vektor lah segala macam ya, kita kenalkan kembali di situ semata-mata agar anak kecil ini kembali mengenali dunianya. Dunia masa kecil tuh ya seperti itu gitu loh ya. Jangan seperti sekarang ini kemana-mana anak kecil sudah bawa gadget terus ya, main game ya. Ini contoh ya. Di saat anak kita sudah kecanduan game ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua ya, kita mengucapkan salam ya, sama anak itu nggak dilihat ya. Soalnya dia konsen dengan gamenya. Nah coba ya, terus misalkan kita suruh sholat, misalkan kita suruh apa, dia bilang bentar pak, bentar ma, sudah ada rasa ini membangkangnya ya. Karena apa? Karena terpengaruh oleh ini gitu loh ya. Terus misalkan kita kembali ya, kita mengupas sebuah lagu ya, yang itu kayaknya yang memang harus betul-betul dipahamkan kepada anak-anak kita ya. Lagu apa? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya lagu ini falsafahnya luar biasa ya. Jadi ini lagu-lagu ini di saat misalkan diterapkan kepada anak-anak kita ya, bagaimana dia punya kedisiplinan ya. Jadi setelah bangun terus mandi ya. Terus mandi itu ya otomatis gosok gigi dan lain sebagainya. Setelah itu misalkan bantu cuci piring atau bersih-bersih atau apa segala macam. Itu yang harus dipahamkan gitu loh. Agar apa? Ada rasa sayang kepada orang tuanya ya. Ada rasa peka peduli di saat melihat sesuatu yang
kurang pas ya, dia tuh bisa berinisiatif. Tapi kalau sekarang banyak, makanya orang-orang tua ya itu bercerita, waduh anak sekarang ya kalau sudah main game ya bisa jadi rumah dibuka ada garong masuk dia nggak tahu. Karena apa? Di saat garong itu juga pura-pura sok alim mengucapkan salam ya, karena sudah disambut sama anak-anak kecil tadi, karena dia nggak lihat dia langsung masuk aja. Nah, masuk misalkan pulang, misalkan keluar dia tegur lagi waalaikumsalam, dia keluar. Padahal dia sudah barusan ngambil di dalam. Bisa jadi seperti itu. Coba kalau sudah seperti itu, bagaimana nanti generasi 20 tahun ke depan? Ya untuk itulah ya, mari ya. Yang jelas kami sangat berharap kepada Bapak Ibu lansia yang sudah barusan pensiun ya, kalau perlu sharing dengan Pak Hari ya, bagaimana dengan uang 1 juta atau 2 juta ya, dia akan menjadi orang yang manfaat di lingkungannya, nikmat kalau kita menjadi orang yang manfaat di lingkungan ya. Kita kesana kemari ditegur ya, misalkan ditawari ya, kadang-kadang ada juga orang yang minta segala macam, akan terbangun komunikasi dengan masyarakat lingkungan tadi. Tapi kalau misalkan begitu pensiun ya, kita misalkan terus bengong aja menikmati hari tua. Iya, kalau misalkan 1-2 bulan ya mungkin kita masih enjoy ya, ya. Tapi dengan berjalannya waktu 1 tahun 2 tahun bosan juga saya kira ya. Kayaknya apa? Nggak ada enaknya orang diem itu menurut saya loh ya. Jadi seperti itu ya harapan saya. Saya sangat berharap ya bagi para lansia ya yang sudah purna tugas ya, tonton video ini, ayo sharing ya, ayo bagaimana kita mengorbankan uang 1-2 juta ya, tapi punya manfaat bagi masyarakat di lingkungan sekitar kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.